Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembelajaran tematik. Buka buku paket tema 4E yang halaman 12. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita melihat. Kalau kalian lihat di halaman 12 itu ada gambar mata. Ini ada gambar mata. Maksudnya gimana sih? Kita baca dulu. Yang atas ya, Bella senang membaca buku-buku sejarah Indonesia. Bella biasanya membaca di meja belajar sambil diterangi lampu belajar. Menurut ibu, penerangan yang cukup membuat mata tidak cepat lelah sehingga mata tidak cepat rusak. Lampu merupakan salah satu sumber cahaya. Cahaya sangat penting bagi kehidupan. Cahaya juga berperan penting dalam proses penglihatan. Cahaya membuat lingkungan menjadi terang sehingga kita dapat melihat benda-benda sekitar. Jika tidak ada cahaya, benda-benda di sekitar kita tidak dapat terlihat dan mata kita juga tidak dapat melihat. Sebagai contoh, kalau kalian saat mati lampu di rumah, gimana keadaan kita? Apakah bisa melihat benda-benda sekitar? Tentu tidak bisa kan? Lalu bagaimana kita bisa melihat kelas ini walaupun tidak menggunakan lampu tapi dapat cahaya dari matahari? Apakah kita bisa melihat? Iya, bisa melihat benda-benda sekitar, bisa melihat penghapus, bisa melihat pulpen, papan tulis, bunga dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa kita bisa melihat karena adanya pantulan cahaya. Lalu, bagaimana cara mata kita melihat? Cahaya yang menyinari benda dan lingkungan sekitar akan dipantulkan oleh benda. Jadi, cahaya itu datang ke pulpen. Pulpen memantulkan cahaya ke mata kita lalu diolah di otak kita itu sehingga kita dapat melihat pulpen. Kalau kalian lihat, ini ada gambar perahu. Perahunya dikasih cahaya sama matahari. Dikasih cahaya matahari, perahu ini memantulkan cahaya ke mata. Di mata melalui proses melewati pupil dan diterima oleh retina, itu gambar perahunya itu terbalik. Jadi tuh seperti ini. Tapi subhanallah sekali, Allah itu menciptakan manusia itu sangat sempurna. Allah juga menciptakan saraf mata. Ya. Saraf mata lalu diolah sama otak sehingga gambar yang kita lihat itu benar-benar nggak terbalik gitu. Coba bayangkan kalau misalnya kita nggak punya saraf mata, nggak punya otak, kita ngelihat orang terbalik gitu ya. Lanjut, kemudian berkas cahaya pada retina membentuk gambar terbalik nih ya. Pada retina terdapat saraf mata yang menghubungkan retina dengan otak. Nah, saraf mata ini akan meneruskan informasi dari retina berupa gambar terbalik tersebut ke otak, kemudian otak akan menerjemahkan informasi tersebut. Ibaratkan saraf mata itu kabel. Kalau contoh misalkan TV tanpa kabel nggak bisa nyambung ke listrik. Ibarat juga sama kayak saraf mata nggak punya saraf mata nggak bisa nyambung ke otak. Ibaratkan otak itu listrik ya, ibaratkan otak itu listrik disambungkan oleh saraf mata lalu dapat terlihat oleh mata seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa sifat cahaya itu mempunyai 4 sifat. Cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, membias dan dapat diuraikan. Nah, contoh yang tadi tuh yang mata bisa melihat kapal itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Cahaya datang ke kapal dipantulkan ke mata kita sehingga kita bisa melihat bentuk kapalnya. Terus untuk yang kedua itu cahaya merambat lurus. Buktinya apa? Iya. Kalau kalian lihat di halaman 7, sifat cahaya itu merambat lurus, langsung lurus, nggak belok-belok. Sama contohnya seperti tadi, cahaya lurus ke kapal memantulkan ke mata kita. Yang kedua, dapat menembus benda bening.
Jadi kalau kalian punya gelas, kalian senterin di seberang gelas itu kalian bisa melihat cahaya. Lalu cahaya dapat dibiaskan. Contohnya itu kalau kalian masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, itu akan terlihat seperti patah. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Sebenarnya cahaya itu warnanya terdiri dari 7 warna. Dari warna apa aja? Merah, kuning, hijau, biru, mejiku, nila, ungu. Nah, Ibu Halimah punya spektrum warna nih. Kalau kalian nanti sudah buat belum spektrum warnanya nih? Nah, ini warnanya macam-macam, mejiku, hibiniu. Kita ibaratkan ini pelangi. Kalau kalian lihat, kita puter. Nah, akan berubah warna menjadi putih. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya matahari itu sebenarnya warna putih, tetapi diuraikan menjadi berbagai macam warna. Jadi kita coba lagi ya. Ini kalau kalian udah bikin spektrum warnanya, diputer. Ini membuktikan bahwa cahaya itu bisa dapat diuraikan. Nah, warnanya putih kan? Nah, sebenarnya cahaya itu terdiri atas beberapa warna. Kalau yang kita lihat itu warnanya putih, bisa diuraikan menjadi beberapa warna. Nah, sekian dari Bu Halimah. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.